Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada manajemen PSIS melalui perwakilannya yang udah datang menjenguk saya, memberi support supaya saya cepat sembuh dan tetap kuat dan bisa nerison bareng lagi Apalagi buat berobat, buat makan aja sehari-hari begini tuh Mas. Mulai pandemi ini saya sampai nggak bisa ngomong lah. Saya tadinya nggak mau nangis, tapi saya kalau ingat tak bisa dipungkiri, supporter merupakan elemen penting dalam pertandingan sepak bola. Keberadaan supporter kerap memberikan warna berbeda di stadion dan menambah keseruan pertandingan. Namun nonton pertandingan sepak bola di stadion bukan hal yang mudah dilakukan. Anggaran operasional nonton yang cukup besar hingga kemungkinan bertaruh nyawa menjadi pertimbangan kebanyakan orang untuk menyaksikan langsung tim kesayangan mereka. Sebagai bentuk cinta terhadap tim kebanggaannya, mereka tak hitung-hitungan dalam mengorbankan tenaga, waktu, bahkan uang pribadi yang tidak sedikit. Sedih Mas, cuman tetap semangat berjuang tahun depan. Kira-kira 200-300 lah. Biasa, yang penting semua untuk PSS. 100-an itu udah PP, udah sama tiket itu. Jadi diri, semoga lekas jadi, karena capek Mas, ke Magelang terus. Kalau untuk nonton itu sekitar anggaran 100.000 udah cukup, mungkin buat beli bensin, makan, sama tiket. Itu udah cukup. Itulah yang dialami oleh Nanang Fauzi. Ia bekerja banting tulang demi keluarganya dan menyisihkan sedikit upahnya dalam bekerja untuk menonton tim kesayangannya bertanding. Justru maut yang didapatkannya. Saya terkena musibah ini dulu waktu kerja di Malioboro, Yogyakarta, di hotel itu saya bekerja sudah hampir 2 minggu, mau berjalan 3 minggu itu saya terkena stroom. Di situ tersengat listrik, dan untuk dari pihak hotel sudah membantu biaya masuk rumah sakit aja itu. Saya bekerja dari jam 8 sampai jam 4. Itu pun kalau kerja normal. Tapi kalau ada lemburan ya kadang nyampe jam 9, jam 10 malam. Nggak tentu terlihat pekerjaannya berat atau enggak gitu. Tapi kalau ada lemburan bisa nyampe 100.000. Susahnya ya kalau medannya yang berat-berat gitu Mas. Kalau yang medannya nggak berat itu enak kita, tapi kalau yang medannya berat-berat itu susah kita. Saya hampir, kalau 6 tahun udah ada Mas, lebih kayaknya 6 tahun lebih kerja di taman itu. Ya kayak kalau kerja di taman kan seni ya Mas ya, seni tanamannya itu kan ya kita senang juga kan, nanam bunga gitu ya Mas ya, aneka ragam. Terus kita punya pekerjaan di hotel ataupun apa gitu kan, nanti kalau udah jadi terus lihat tamannya itu kan kita kebanggaan tersendiri gitu kan. Oh itu dulu yang buat tamannya saya gitu kan. Nanang Fauzi sehari-hari bekerja sebagai tukang taman freelance. Pemuda dari Dusun Banaran RT 2 RW 9 Desa Banyu Kuning, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Nanang Fauzi sudah 2 tahun hanya bisa terbaring di tempat tidur. Kejadiannya waktu saya mau nyiram tanaman, itu kan pakai selang yang besar itu. Itu dari lantai 3, saya nyiram di lantai 3. Itu selangnya dari lantai dasar, dinaikkan ke lantai 3. Nah itu yang untuk
bisa nyampe lantai 3 itu pakai jaringan kecil, hulu, kalau orang Jawa bilang hulu. Nah itu ditarik ke atas. Waktu nyampe ke atas, selangnya yang di bawah itu ada yang jatuh ke bawah dari lantai 1 itu. Akhirnya kaget saya gitu, ketarik kan. Nah itu langsung jaringannya itu jatuh ke samping saya, langsung ketarik ke kabel listrik besar itu. Jadi listrik langsung jalan raya itu besar. Kalau tersengatnya masih kerasa mas, masih kerasa, nyampe mau pingsan itu kerasa. Terus habis pingsan mungkin enggak terlalu lama banget, banyak yang nolong kan, banyak yang nolong di situ, langsung saya dilarikan ke rumah sakit. Tapi yang alhamdulillah itu kan dari lantai 3 saya nggak jatuh ke lantai dasar. Oh, orang bangunan, kerja bangunan, ada yang lihat saya gitu kan, keserem tapi nggak berani deketin saya, takut gitu kan. Jadi nunggu selesai saya jatuh, lepas itu strumnya, baru berani deketin. Lama sih, kalau 1 menit lebih. Itu kan ada trafo bulat itu meletus, keluar asapnya, baru lepas itu pegangan listriknya dari tangan saya. Masih sadar, udah sadar. Jadi waktu diangkat dibawa ke rumah sakit itu udah sadar, kondisi saya udah hangus semua. Pertama kayaknya rumah sakit Muhammadiyah, tapi nggak mampu kan di situ, baru dibawa ke rumah sakit Sarjito. Nanang Fauzi saat ini sangat membutuhkan biaya untuk merawat sakitnya. Dari mengganti perban luka bakar setiap 4 hari sekali, belum lagi dia harus segera mendapatkan tindakan operasi perbaikan jaringan kulit atau sering disebut skin graft agar segera pulih dari sakitnya itu. Saat ini, ia hanya hidup bersama ibunya yang sudah usia senja. Perekonomiannya saat ini hanyalah mengandalkan sang ibu yang berjualan bubur dengan pendapatan yang hanya cukup untuk makan sehari-hari. Yaitu kalau biaya ya pasti kepikiran ya, misalnya namanya masuk rumah sakit, apalagi kan itu dari pihak hotel itu membantu mungkin berapa ya, sekitar berapa itu, 20-an juta lebih. Sedangkan di rumah sakit itu biayanya hampir 70-an. Itu udah hampir 3 minggu di situ. Ya mungkin ada dari orang-orang gitu membantu, yaitu untuk beli obat dan kebutuhan lain-lainnya pokoknya di rumah sakit itu. Ya gosong semua itu, kondisi tubuhnya gosong. Terus kan itu kan dioperasi kan, kulitnya dilepasin semua, tangan kanan, perut, sama kaki kiri yang paling parah. Ya kalau dulunya melepuh, mukanya melepuh semua mas. Ini udah, mukanya udah sembuh kalau mukanya. Yang masih dalam kan tangan, perut, sama kaki. Kalau takutnya nggak ada, cuma ya pasrah aja udah. Dan takdirnya kan gini, jalan hidupnya gini, ya udah. Waktu pas kejadian itu saya nggak ngasih kabar ke orang tua, karena orang tua saya kan udah tua.
takut nanti terjadi gimana gitu kan. Nah, akhirnya yang datang ke sini kakak saya yang ngurus, ikut nungguin di rumah sakit. Nah itu selama sudah berjalan 1 minggu baru ibu saya dikasih tahu kalau saya ini kesetrum gitu kan. Waktu itu parah-parahnya itu saya nggak bisa ngomong. Di Ambarawa rumah sakit saya pulang pergi sekitar 6 bulan. Tuh bawa ambulan, tuh Ambarawa sini tuh pakai ambulan, dia nggak bisa bergerak tangannya, cuman begitu aja. Saya tadinya nggak mau nangis, tapi saya kalau ingat tapi saya masih percaya sama Tuhan. Saya minta Allah semoga anak saya cepat sembuh. Waktu di Semarang operasi total tuh dia pingsan 8 jam. Anakku mudah-mudahan cepat sembuh. Kanan kiri pada meninggal, cuma anak saya. Satu ruang itu kan ada 6 itu meninggal semua, cuma anak saya itu, Mas. Saya tengok di Karyadi di rumah sakit Raja Wali sana di atas lantai 6. Saya cuma anaknya nangis gitu saya. Nggak bisa ngomong soalnya waktu itu anak saya waktu dioperasi sampai 8 jam nggak sadar itu. Cuman saya sendiri yang nunggu itu di Semarang Karyadi itu, saya sendiri. Jadi mau ngomong sama siapa nggak ada orang. Bapaknya udah meninggal. Belum juga sembuh sakitnya, musibah pun datang untuk kedua kalinya. Di saat setahun ia berjuang melawan sakitnya, sang ayah malah meninggal dunia karena sakit.